إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. معاشر المسlimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib menasihatkan dan mewasiatkan kepada diri kami dan juga jamaah sekalian, marilah kita memperbagus kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sungguh-sungguh kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah taala dan bersungguh-sungguh pula dalam menjauhi larangan-larangannya. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah dari banyaknya titel yang ada pada nama kita, bukan pula dari banyaknya harta yang kita miliki, bukan pula dari bagusnya kedudukan kita di tempat kita bekerja, di tengah masyarakat kita. Tidak. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan iman dan takwa. Allah taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu paling bagus dalam menjalankan perintah-perintah Allah taala, paling bagus dalam menjauhi larangan-larangannya. Maka setiap kita, tua maupun muda, kaya maupun miskin, yang bertitel ataupun tidak bertitel, memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan iman dan takwa kita. Jamaah Jumat rahimani rahmakumullah. Sesungguhnya ibadah salat merupakan ibadah yang begitu agung di dalam Islam. Ibadah yang berbeda daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan memerintahkan ibadah salat ini kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di langit ketujuh, di Sidratil Muntaha. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang pensyariatannya itu di bumi, itu pun melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat itu spesial, memiliki kedudukan yang tinggi, mulia dan agung. Ibadah salat merupakan ibadah yang akan pertama kali Allah Subhanahu wa taala hisab atas setiap diri kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabu bihi an-nasu yaumal qiyamah min a'malihim as-salah." Sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah salatnya. Dan sesungguhnya ibadah salat ini merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ia wafat. Ini menunjukkan ibadah salat merupakan hal yang berharga. Sehingga Nabi pun mewasiatkan untuk terakhir kalinya kepada para sahabat agar menjaga ibadah salat. Nabi mengatakan, "As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Lalu bagaimanakah caranya kita untuk menjaga ibadah salat agar ibadah salat ini betul-betul bagus, berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, agar salat kita bagus adalah kita menunaikannya tepat waktu. Maksudnya adalah di awal waktu. Dan sungguh mengerjakan ibadah salat di awal waktu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang
sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Ini menunjukkan mengerjakan ibadah salat fardu di awal waktu dan tidak menunda-nundanya adalah amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menunda-nunda salat, orang-orang yang menunda salat, maka orang ini dikhawatirkan akan masuk kepada kebinasaan. Terlebih lagi apabila sampai keluar dari waktu salat, maka jelas orang itu akan merugi. Sekalipun orang itu mengerjakan salat, tetapi apabila mengerjakannya di luar waktu salat karena menunda-nundanya tanpa ada alasan, maka ia berdosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka sungguh celakalah bagi orang-orang yang salat, yang bagaimana salatnya, yaitu mereka orang-orang yang lalai terhadap ibadah salatnya. Siapakah mereka orang-orang yang lalai tersebut? Dalam tafsirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang tafsir ayat ini, humul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Mereka itu adalah orang-orang yang menunda salat dari waktunya hingga keluar dari waktu salat. Maka sungguh celakalah orang yang menunda salat hingga keluar dari waktu salat. Jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Maka poin pertama agar ibadah salat kita itu bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga pelaksanaan ibadah salat fardu kita di awal waktu. Karena ini adalah amalan yang bernilai pahala besar dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua adalah kita mengerjakannya secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, di mana di situ dikumandangkan azan untuk salat berjamaah. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat semangat sekali untuk mendirikan salat berjamaah. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendirikan salat fardu secara berjamaah dengan tata cara salatul khauf. Ini dalam kondisi perang. Begitu juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka pun sangat semangat untuk mendirikan salat fardu secara berjamaah. Bahkan dahulu di zaman para sahabat, mereka begitu menjaga salat fardu secara berjamaah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, beliau menceritakan, "Ra'aituna wa ma yatakhallafu 'ani salati illa munafiqun 'ulima nifaquhu aw maridun." Sungguh aku melihat, aku menyaksikan, aku mengetahui para sahabat Nabi tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali dua golongan. Yang pertama adalah munafiqun ulima nifaquhu, orang itu munafik, aw maridun, atau orang itu sedang sakit. Di zaman Nabi seorang yang mengaku muslim tapi tidak nampak hadir pada salat berjamaah kemungkinannya dua. Orang itu orang munafik atau orang itu sedang sakit. Lalu Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, "In kana al-marid la yamshi baina rajulaini hatta ya'ti as-salah." Jika ada sahabat yang sakit, sakitnya belum parah, dia akan berusaha hadir ke masjid sekalipun dipapah, digandeng, dituntun oleh dua orang sahabat lainnya, hatta ya'ti as-salah, sehingga sahabat ini bisa mengerjakan salat secara berjamaah. Karena mereka begitu memahami kedudukan salat yang begitu agung, karena mereka memahami pahala yang begitu besar pada ibadah salat secara berjamaah. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah, marilah kita bersungguh-sungguh untuk menjaga ibadah salat ini. Yang pertama adalah dengan kita mengerjakannya di awal waktu, yang kedua secara berjamaah. Maka apabila telah kumandang azan, hendaklah kita menyelesaikan pekerjaan kita untuk sementara waktu dan kita menuju masjid dalam rangka untuk mengerjakan salat berjamaah. Ini merupakan
tanda orang itu sebagai orang yang beriman. Kita makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma ya'muru masajidallahi illa man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya saja orang yang memakmurkan masjid Allah, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, maka semoga mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan kita taufik, kekuatan, kemudahan agar kita bisa menjaga ibadah salat fardu kita dengan sebaik mungkin, dan ini menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. Jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Poin yang ketiga, agar kita dalam menjalankan ibadah salat ini betul-betul bisa menjadi salat yang berkualitas, salat yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah kita memperhatikan adab-adab dan etika salat. Ada rukun-rukun salat, ada wajib-wajib salat, ada sunnah-sunnah salat. Ini yang kita perhatikan, kita jaga, kita kerjakan. Ada hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan dalam ibadah salat, maka hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan untuk dikerjakan saat ibadah salat kita jauhi. Adab-adab salat ini penting untuk kita ilmui dan kita amalkan. Suatu kali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengerjakan salat. Seusai salat, sahabat ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya dan mengatakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah kamu ke tempatmu tadi dan kerjakanlah salat lagi karena kamu belum salat. Maksudnya kamu belum salat dengan benar. Maka sahabat ini kembali ke posisinya tadi, kemudian mengerjakan salat lagi untuk kedua kalinya. Seusai salat, sahabat ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawab salamnya. Untuk kedua kalinya Nabi masih mengatakan seperti yang Nabi katakan di kali pertama, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah kamu, salatlah lagi karena kamu belum salat. Maka sahabat ini kembali untuk mengerjakan salat. Begitu sampai 3 kali. Setelah 3 kali sahabat ini mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghaira hadza fa'allimni." Ya Rasulullah, saya tidak bisa salat yang lebih bagus daripada ini tadi, yang terakhir, yang ketiga ini. Maka ajarilah aku salat yang benar, yang bagus. Maka Rasulullah SAW mengajarkannya tentang etika salat, dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Hadithul musii atau hadithul jahil fi salatihi, hadis tentang orang yang buruk dalam ibadah salatnya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat itu ada adab, ada etika. Nabi mengajarnya tentang tumakninah, ya, tentang ruku' itu bagaimana, sujud itu bagaimana, i'tidal bagaimana, bacaannya bagaimana, seperti itu. Maka sekiranya seorang mengabaikan adab-adab salat, mungkin melalaikan rukunnya, melalaikan kewajibannya dalam ibadah salat, sangat mungkin ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Innar rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbal lahu salatun." Sungguh ada orang yang salat selama 60 tahun tapi tidak ada satu salat pun yang diterima darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yutimur ruku' wa la yutimus sujud. Bisa jadi ia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Oh, yutimus sujud wa la yutimur ruku'. Bisa jadi ia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Artinya ada hal yang ia lalaikan,
ada rukun pada ibadah salat atau wajib-wajib salat yang ia abaikan sehingga salatnya menjadi tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menjaga ibadah salat ini dengan 3 perkara ini. Kita kerjakan di awal waktu, kita kerjakan secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, kita kerjakan dengan memperhatikan adab-adab salat, etika salat. Semoga Allah taala berikan kita taufik, kekuatan, bimbingan agar kita bisa mengerjakan ibadah salat dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala wafatkan kita semuanya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Dan semoga Allah taala memaafkan diri kita semuanya atas kelalaian-kelalaian kita pada ibadah salat kita. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.